Episode 20. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. 10 hari kemudian, situasi di Crystal Restaurant semakin buruk. Karena orang yang memesan restoran tidak diekspos. Banyak orang menjadi sangat ingin tahu masalah ini. Dan bahkan menebak banyak pria muda kaya lokal di Bandung. Tetapi setelah pria muda kaya itu menghilangkan rumor satu persatu, masalah ini menimbulkan keraguan yang lebih besar. Adapun keluarga Wijaya, tidak mengherankan disebutkan lagi. Dan itu menjadi lelucon bagi banyak orang setelah makan malam. Karena kali ini terlalu kebetulan. Dan sulit untuk tidak mengingatkan orang. Kerabat keluarga Wijaya semua marah. Jika bukan karena Ariel, mereka tidak akan menjadi lelucon orang lain. Hampir semua orang di keluarga Wijaya tidak ingin terjadi. Bahkan wanita tua dari keluarga Wijaya tidak ingin ini terulang dan berencana menunggu pusat perhatian. Lalu masalah terjadi lagi. Apa hubungan sampah Ariel dengan kita? Orang itu membuat kita malu. Kenapa Ariel tidak mati saja? Dia hanya mempermalukan keluarga kita saja. Kauri juga masalah dari semua ini. Tanpa dia, dari mana kekacauan ini berasal? Beberapa junior keluarga Wijaya berkumpul bersama. Dengan kemarahan di wajah semua orang. Andika berbeda dari yang lain. Dengan senyum tipis. Andika, kenapa kamu tertawa? Apa kamu tidak marah? Seseorang bertanya pada Andika. Andika tampak acuh tak acuh. Dan berkata, semakin besar kebisingannya, semakin baik. Itu adalah hal yang baik. Bagi Kauri untuk kehilangan wajah keluarga Wijaya. Yang lain memandang Andika dengan bingung. Dan Sofia berkata sambil tersenyum. Kalian geng hal bodoh. Kauri kehilangan muka. Nenek tidak akan membiarkan dia menjadi penerus Wijaya. Dia menjadi pemimpin proyek barat. Berhasil menyelamatkan sedikit niat baik nenek. Setelah kejadian ini, diperkirakan nenek sudah bosan dengannya. Lainnya setelah mendengar ini, orang-orang tiba-tiba menyadari. Dan menghela nafas lagi dan lagi. Dan keluarga Wijaya kita tidak akan selalu kehilangan muka. Ketika keluarga kita menikah dengan keluarga Wibowo, siapa yang berani mengatakan bahwa kita tidak bisa? Kata Sofia dengan bangga. Andika melirik Sofia. Lalu setuju. Ya, wajah malu Kauri. Kamu masih memiliki kesempatan untuk membantu keluarga Wijaya mendapatkannya kembali. Meskipun Sofia memiliki kesempatan terbaik, kamu juga memiliki kesempatan. Sofia tersenyum meremehkan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi di mata orang-orang. Dia sudah yakin bahwa dia adalah calon keluarga Wibowo. Sebaiknya kau lepaskan ide ini. Jangan sampai kau kecewa di masa depan. Jika terlihat lebih baik karena tubuh, siapa yang bisa memilikiku lebih baik? Sofia tersenyum. Jika Kauri belum menikah, Sofia tidak akan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Tetapi sangat disayangkan bahwa Kauri telah menikah dengan orang yang tidak berguna. Jadi bagaimana mungkin Sofia menempatkan orang lain di matanya? Dalam 5 hari, jawaban yang sebenarnya akan terungkap. Omong-omong, apakah kamu akan melihatnya? Saya mendengar bahwa perumahan bertingkat di hotel terdekat telah dipesan. Dan orang-orang itu hanya untuk melihat siapa yang pedan restoran. Aku harus pergi. Tidak ada kegembiraan seperti ini setiap tahun. Kamu mau pergi, kata kerabat lain. Sofia sudah menyiapkan niat. Dalam hatinya yang terbaik, paling ingin melihat restoran apa yang terjadi. Namun, dia selalu terlihat tinggi. Dan dia sangat menginginkan menikah dengan keluarga Wibowo. Apakah rugi untuk ikut bersenang-senang? Saya tidak akan pergi lagi. Ketika saya menikah di masa depan, saya pasti akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Ini sensasi. Kembali ke sisi Lucy, yang belum mendengar kabar dari pangeran piano kecil selama lebih dari 10 hari. Hidup ini tidak baik, sering tersiksa. Seperti kekurangan makanan, kekurangan energi. Baru-baru ini tinggal di rumah dan tidak keluar-keluar. Sekarang tidak terawat. Sama sekali tidak memiliki apa-apa, apa yang harus dimiliki jika sudah cantik. Berbaring di sofa seperti genangan lumpur. Mengenakan piyama sutra. Sosoknya digariskan dengan jelas dan digariskan dengan indah. Sepasang kaki ramping adalah yang paling dia banggakan. Godaan yang kuat. Telepon berdering. Dan Lucy mengulurkan tangannya dan meraihnya di atas meja tanpa membuka matanya. Dia tidak bisa menyentuhnya.
Jadi dia bersedia mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Dia melihat. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dan dia tidak mau mengangkatnya. Setelah beberapa saat, nada dering berbunyi lagi. Dan Lucy, yang tidak sabar, mengambilnya dan berkata, "Saya tidak ingin mengambil pinjaman atau membeli rumah. Dan saya tidak punya mobil untuk membeli asuransi. Kamu mengganggu istirahatku. Aku akan mengikuti sinyal untuk membunuhmu. Percaya atau tidak?" "Bicara apaan sih?" Sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. Lucy bertanya dengan bingung. "Siapa?" "Ariel." Ketika Lucy mendengar 3 kata ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan cibiran bermusuhan. Dia mencoba Ariel sebelumnya dan menganggapnya buta. Berpikir bahwa dia tidak buta, tertarik pada kecantikannya. Dan dia tidak menyangka bahwa dia akan menelepon secara pribadi. Benar saja. Semua pria tidak memiliki niat yang baik. Rubahlah yang selalu menunjukkan ekornya. Kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Lucy berkata dengan dingin. "Aku ingin meminta bantuanmu." Ariel berkata. Lucy mengira panggilan ini untuk menggodanya. Tetapi setelah menjelaskan niatnya, "Aku yakin kesalahpahaman itu dapat diselesaikan." "Ariel, Kauri telah menderita begitu banyak kesalahan denganmu. Kamu sekarang memikirkan pacarnya. Orang-orang sepertimu akan ditebas." Lucy tidak percaya bahwa Ariel sedang mencarinya. "Itu harus berubah. Aku ingin mengajaknya kencan dengan trik." "Jangan khawatir. Saya tidak tertarik dengan kecantikan Anda. Saya mencari Anda terkait dengan Kauri," kata Ariel. "Ada hubungannya dengan Kauri." Lucy bertanya-tanya apakah dia benar-benar salah paham dan sentimental. Dan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" "Pada tanggal 22, kamu bawa Kauri ke gedung restoran. Tetapi masalah ini tidak bisa beritahu dia sebelumnya." Ariel ingin memberi Kauri kejutan. Tetapi bagaimana memicu kejutan itu adalah masalah. Setelah memikirkannya, Lucy hanya bisa maju ke depan. Tanggal 22. Pergi ke Menara Mutiara. "Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada Menara Mutiara?" Lucy tiba-tiba marah. Sekarang semua orang di Bandung sedang mendiskusikan masalah ini. Dan itu akan memakan waktu 3 tahun lagi. Di pernikahan sebelumnya, Ariel tidak bersembunyi. Tetapi dia bahkan bangkit untuk memukuli orang lain. Tanggal 22 adalah ulang tahun pernikahanku dengannya. Aku menyiapkan kejutan kecil untuknya. Jadi aku akan membiarkanmu membantuku, kata Ariel. "Saudaraku, bahkan jika kamu sedang mempersiapkan kejutan, bisakah kamu memilih tempat lain? Dengan begitu banyak restoran, apa yang harus kamu lakukan di Gedung Mutiara?" Lucy berkata dalam hati. Meskipun itu berarti ada beberapa kelas atas lainnya. Restoran selain Crystal Restaurant. Ini adalah pilihan terbaik untuk Cloud City. Tapi bukan yang terbaik saat ini. Rose Restaurant. Atau Grand Hyatt. Kamu akan tahu pada saat itu. Kamu membantuku saja dulu. Aku akan memperkenalkanmu kepada pangeran piano kecil. Bagaimana? Kata Ariel. Lucy tertegun selama 3 menit penuh. Dan kemudian menjadi gila. Setelah beberapa teriakan, dia bertanya kepada Ariel, "Arim, apakah kamu tahu pangeran piano kecil? Kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Saya sangat mengenal dia. Selama kamu membantu saya akan memperkenalkan dia padamu." Ariel berkata, "Bagus." Lucy berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir. Saya berjanji menyelesaikan tugas. Tetapi jika kamu berani berbohong kepada saya akan menjadikan kamu Kasim terakhir di Bandung." Itu dia. Jangan perlihatkan kakimu untuk memberi tahu dia. Setelah Ariel menutup telepon, Lucy melompat-lompat di sofa dan akhirnya dia akan mengetahui tentang pangeran piano kecil. Dan juga memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Dan Lucy, dia tidak bisa menahan semangat sendiri. 5 hari kemudian, penuh sensasi. Hari di mana perjanjian akhirnya tiba. Pukul 7 malam. Malam belum sepenuhnya turun. Tetapi restoran Kristal sudah menjadi bintang paling terang di seluruh kota awan. Yang terdekat jalan-jalan penuh dengan orang banyak. Selama Anda dapat melihat restoran Kristal malam ini, kamar-kamar di hotel penuh. Dan orang-orang ini semua ingin melihat acara agung restoran Kristal. Untuk melihat pacaran orang mana yang membuat gerakan yang begitu besar.
Dan wanita mana yang membuat orang-orang pada sangat iri karenanya? Lucy, apa yang akan kamu lakukan? Menyuruhku memakai gaun. Dan kamu sangat berpenampilan seperti ini. Bahkan jika kamu punya teman yang sangat penting, kamu tidak perlu menjadi begitu formal, kan? Di rumah, Kaori memakai gaun merah panjang malam, mulia dan elegan, dengan suasana yang menawan. Lucy telah melakukan pekerjaan yang baik penyembunyian hari ini, tanpa membiarkan Kaori memiliki pemberitahuan sedikit pun. Lagi pula, Anda benar untuk dengarkan aku. Aku teman-teman akan mengejutkanmu. Dan kamu juga mengenal mereka. Lucy berkata sambil tersenyum, sambil bersemangat kepada Kaori. Dia juga bersemangat untuk dirinya sendiri. Karena setelah malam ini, dia bisa bertemu pangeran piano kecil dan bertemu dewa laki-laki yang dia impikan. Aku juga tahu, Lucy. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Kaori tiba-tiba menatap Lucy dengan curiga. Lucy terlalu bersalah untuk menatap mata Kaori. Dan dengan cepat mengelak, berkata, "Tidak, bagaimana saya bisa menyembunyikannya dari Anda? Trik baru apa yang Anda buat? Saya telah memainkan pesta piyama dan pesta pengemis sebelumnya. Kali ini bukan pesta pakaian," kata Kaori. Lucy terkejut. Dan kemudian berkata dengan senyum di wajahnya, "Kamu anak yang pintar. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Apakah kamu khawatir kamu tidak ingin berpartisipasi? Terakhir kali pesta pengemis, kamu bersumpah untuk tidak bergabung denganku lagi di pesta ini." Kaori memelototi Lucy, dan berkata, "Makan sisa makanan yang buruk. Aku tidak bisa mengetahuinya." Lucy tertawa. Dan setelah keduanya berganti pakaian, mereka akhirnya keluar. Mobil melaju sampai ke ruang bawah tanah gedung Mingzu. Meskipun Kaori sedikit terkejut bagaimana Lucy akan mengadakan pesta di sini, dia sepertinya keberatan ketika dia bertanya. Jadi dia menolak untuk bertanya. Seorang wanita berdiri di depan lift di ruang bawah tanah ketika dia melihat Kaori dan dua lainnya. Dia melangkah maju dan bertanya, "Apakah itu Nona Wijaya?" Saya, kan?" Kaori bertanya dengan curiga. "Ikut aku," ucap wanita itu sambil tersenyum. Ketika mereka naik lift, Lucy berpikir bahwa meskipun Ariel tidak berguna, ada baiknya untuk berpikir dengan hati-hati, dan masih ada orang yang menerimanya. Tetapi ketika Lucy menyaksikan wanita itu menekan lift di lantai paling atas, dia tiba-tiba panik dan berkata, "Maaf, apakah Anda tidak salah menekan tombol itu?" Bersambung.